Ayo belajar sambil bermain, supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat yang melekat pada diri kita dan akan muncul tanpa pertimbangan dan pemikiran. Sebagai anak yang soleh, kita harus mempunyai akhlak yang baik. Karena jika kita mempunyai akhlak yang baik, orang akan mencintai dan menyayangi kita. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhlak itu terbagi menjadi dua. Jika bagus dan tidak bertentangan dengan nilai agama dan budaya, dinamakan akhlak terpuji. Jika tidak sesuai dengan perintah agama dan tidak cocok dengan budaya setempat, maka itu dinamakan akhlak tercela. Gimana kawan? Mau memilih yang mana? Pasti akhlak yang terpuji kan? Yuk kita pelajari bersama. Anak yang soleh harus mempunyai akhlak yang terpuji dan akan disayang oleh semua orang. 2. Macam-macam akhlak. A. Akhlak terpuji. 1. Jujur. Anak yang jujur disayang semua orang. Ungkapan ini adalah sebagai penghargaan buat anak yang jujur. Berhubungan dengan sifat jujur, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "An Abdillah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Artinya, sesungguhnya sifat jujur itu akan mengantarkan kepada kebajikan, dan sungguh kebajikan itu akan membawa kepada syurga. Sedangkan lawan dari sifat jujur adalah berbohong. Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, "An Abdillah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar." Artinya, dan sesungguhnya bohong, dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa, dan sungguh perbuatan dosa itu akan membawa masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari hadis di atas, teman-teman pasti sudah tahu kan bahwa sifat jujur bisa membawa kita kepada masuk surga. Sedangkan sifat bohong bisa mengantarkan kita kepada masuk neraka. Apa sih sifat jujur itu? Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Misalnya adik-adik ditanya orang tua tentang berapa uang SPP sekolah, maka sebagai anak yang baik, kita harus menjawab sesuai dengan yang telah ditetapkan di sekolahan.
Agama kita, Islam, sangat mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk selalu berkata jujur dalam keadaan apapun. Nabi kita, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qulil haqqa walau kana murra." Artinya, katakanlah yang benar walau itu pahit. Caranya mempunyai sifat jujur? 1. Kita harus mempunyai akal yang sehat, sehingga bisa mengetahui manfaatnya berkata jujur. 2. Mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh, karena Islam itu memerintahkan agar umat Islam selalu berkata jujur. 3. Menjaga kehormatan. Dengan berkata jujur, omongan kita akan dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Allah juga memerintahkan kejujuran sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ayo, kita berkata jujur, karena jujur itu indah. Sifat jujur bisa membawa kita kepada masuk surga, sedangkan sifat bohong bisa mengantarkan kita kepada masuk neraka. 2. Amanat. Setelah kita tahu apa itu jujur, sekarang kita sampai kepada sifat akhlak terpuji yang disebut amanat. Sebagai anak yang soleh dan solehah, kita harus selalu menjaga dan menunaikan amanat, karena itu adalah harga mati. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Anas bin Malik qala ma khatabana Nabiyullah Shallallahu Alaihi Wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu." Artinya, tidak sempurna iman orang yang tidak memiliki sifat amanah, yaitu jujur dan terpercaya, dan tidak sempurna beragama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Nah, dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa iman kita tidak akan sempurna jika kita tidak bersifat amanat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah sifat amanat itu? Teman-teman yang budiman, amanat adalah menjaga dan memberikan hak kepada yang berhak, atau singkatnya dapat dipercaya. Misalnya, ibu menyuruh kita memberikan uang 50.000 kepada bibi. Ya, kita berikan sesuai yang disuruh ibu tanpa menguranginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui. Orang hebat adalah orang yang mampu menjaga dan menyampaikan amanat kepada yang berhak. Semangat, kita pasti bisa jadi orang yang hebat. Alhamdulillah. Terus belajar ya. Wassalamualaikum. Hafalan mewujudkan jalan kita, solusi fasih membaca Al-Quran.